Impian adalah tujuan yang mengarahkan hidup kita, tapi sikap adalah kendaraan yang bawa kita ke sana. Ketika kita memiliki impian yang kuat dan sikap yang positif, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Albert Wolpert. Semua orang cerdas pasti punya mimpi yang ingin diwujudkan. Apakah itu bentuknya barang yang dia inginkan, barang-barang orang-orang yang dia cintai, ataupun mimpi untuk merubah sesuatu. Ada yang bermimpi ingin sukses di bidangnya, ada yang bermimpi ingin jadi kaya raya, ada yang bermimpi punya keluarga yang bahagia. Iya, ada juga orang yang bermimpi untuk menjadi ahli ibadah, hafal Al-Quran, dan punya banyak ilmu, dan lain sebagainya. Anda tidak akan meraih sesuatu tanpa Anda memimpikannya terlebih dahulu. Memang tidak semua mimpi kita itu bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan kemana-mana. Impian adalah suatu hal yang kita tuju. Impian adalah tujuan kita. Impian itu pun dibagi menjadi 3. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada juga yang jangka menengah. Impian jangka pendek misalnya, mau lunasin hutang, mau ganti handphone, atau mau beli motor. Ada juga jangka menengah, misalnya kita ingin beli mobil, atau kita ingin umroh, atau lainnya, tergantung dari Anda masing-masing. Ada juga impian jangka panjang, misalnya ingin punya rumah seharga 3 miliar, ingin punya mobil seharga 1 miliar, ingin ke Paris, ingin melahirkan anaknya di Mesir, dan lain sebagainya. Intinya adalah Anda harus memiliki impian itu, supaya impian itulah yang menggerakkan tangan, pikiran, dan hati kita supaya terus bergerak maju agar tidak berjalan di tempat. Kebayang ya, orang kalau nggak punya impian, orang kalau nggak punya tujuan hidup, kira-kira apa ya yang ingin dia capai? Banyak orang bilang nggak usah niku-niku dalam hidup, seperti air mengalir aja. Padahal yang selalu mengikuti air mengalir itu adalah kotoran dan ikan mati. Jadi banyak orang hanya hidup seperti itu saja, karena dia tidak punya impian sebagai tujuan hidupnya. Tapi ada juga sih orang yang berkali-kali jatuh bangun mengejar impiannya, akhirnya dia di titik yang sudah jenuh, bahkan di tingkat trauma. Dengar kata motivasi atau dengar kata impian saja dia sudah enak, bahkan sampai mau muntah mendengarnya. Nah, di sini poinnya yang saya mau sharingkan kepada teman-teman bahwa impian saja tidak cukup. Impian memang adalah tujuan, tapi jalan kita menuju tujuan itu adalah sikap. Attitude is a little thing but can make a big difference. Sikap adalah suatu hal yang kecil, tapi dapat menciptakan sebuah perbedaan yang besar. Sikap berperan sangat penting terhadap kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Ilmuwan di universitas terkemuka di dunia ini mengungkapkan bahwa manusia dapat menggali semua potensinya secara lebih luas dan secara lebih positif. Tentunya berdasarkan hasil penelitian terhadap ribuan orang yang sukses dan terpelajar, disimpulkan bahwa 85% kesuksesan dari tiap-tiap individu dipengaruhi oleh sikap. Sedangkan kemampuan atau teknikal itu hanya berperan sekitar 15%. Ya butuh waktu memang. Sekali lagi butuh waktu untuk meningkatkan sikap positif tersebut. Apalagi tiap manusia tidak mulai pada titik yang sama. Contohnya ada yang ditakdirkan lahir dari keluarga, orang yang sudah mengajarkan nilai-nilai positif dari kecil. Tapi ada juga loh yang dia ditakdirkan dari keluarga broken home sehingga sama sekali nggak belajar tentang sikap positif dalam rumah yang dia tempati. Ya emang beda-beda, dan juga waktu untuk sampai atau waktu untuk belajar tentang sikap ini adalah berbeda-beda juga. Jadi wajar kalau ada orang sukses dalam hal sikap ini dalam waktu yang singkat juga. Ada juga yang butuh waktu yang lama untuk tahu bahwa cara memiliki sikap positif ini, cara untuk mendapatkan sikap positif ini. Tapi
Sikap positif ini dapat terus ditingkatkan kok oleh siapapun Anda, apapun latar belakang Anda. Tapi tentunya memerlukan waktu yang cukup lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang bisa membuat sikap positif kita selalu kuat. Yang pertama adalah faktor spiritual atau kemampuan untuk bersyukur. Yang kedua adalah aspirasi atau kemampuan menciptakan impian. Yang ketiga adalah antusias dan semangat dalam diri manusia sendiri. Faktor-faktor ini akan memberikan kontrol terhadap sikap seorang dalam memilih respon terbaik atas kejadian-kejadian yang dialami. Mari kita bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu berpengaruh terhadap kemampuan seorang dalam melihat sesuatu dari sisi positif dalam suatu kejadian. Kekuatan iman menjadikan seorang akan mampu mengartikan semua fenomena-fenomena hidup ini sebagai pelajaran yang berharga yang dapat membangkitkan nilai lebih dalam diri kita. Kalau orang itu kuat secara mental, dia akan memandang semua kegagalan, kejadian tidak mengenakan, dan semua kejadian yang bisa membuat dia down sebagai rencana dari Sang Pencipta. Dia akan selalu bersyukur, walaupun memang ada air mata, dia sedih, dia terluka, tapi dia akan sangat cepat untuk kembali berdiri. Dia selalu melihat dari sisi positif dari setiap kejadian-kejadian yang dia alami. Intinya, banyakin waktumu untuk dekat dengan Sang Pencipta, karena Anda nggak akan dapat kekuatan ini kalau salat saja jarang dan masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, sikap kita juga dipengaruhi oleh impian kita. Seorang yang selalu bisa memperbarui impian-impian dia akan cenderung bersikap berani, rajin, percaya diri, dan lebih bersikap positif terhadap segala sesuatu. Impian yang besar akan berusaha mengadaptasikan sikap mereka menjadi penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa hormat, tegas, berjiwa besar, dan lain sebagainya. Orang yang punya impian akan selalu dapat memulihkan sikap dan pikiran dia. Makanya, letakkan satu standar yang tinggi sehingga semua potensi ini dapat kita tingkatkan. Cobalah untuk lebih baik dari diri kita sendiri. Selain spiritual dan kemampuan kita, ada yang ketiga dan tidak kalah pentingnya, yaitu antusiasme. Kata antusiasme berasal dari kata Yunani entheos yang artinya God in you. Di saat kita sedang bersemangat, saatlah Tuhan senantiasa mendampingi kita. Dengan semangat itulah manusia bisa menciptakan hal-hal besar dan peroleh kemajuan. Albert Hubbard pun menegaskan, tidak ada satupun kemajuan menakjubkan untuk kita raih tanpa semangat antusiasme. Semangat dapat terus kita tingkatkan dan mengisi setiap detik kita, waktu kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di antaranya adalah mendengarkan, membaca, berbicara, dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika seorang dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup itu, maka sikapnya menjadi lebih terarah. Sikap yang benar-benar didasari oleh faktor spiritual, impian, dan antusiasme yang kuat akan mempengaruhi seorang untuk mengeksplorasi seluruh potensi dirinya untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaannya. Kesimpulannya adalah sikap ternyata terpenting bagi kemajuan dan kebahagiaan kita saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Benar yang dikatakan bahwa attitude is everything, sikap adalah segalanya. Ketika impian yang kuat dibarengi dengan sikap yang mau belajar dan pantang menyerah, insya Allah waktu akan segera tiba. Percayalah satu hal, bahwa Tuhan akan beri apa yang kita mau. Ketika Tuhan menganggap bahwa sudah waktunya untuk Anda, maka sukseslah Anda. Mungkin terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk dapat video terbaru, jangan lupa like and subscribe ya guys.